Baik ya, Pak Eka lanjutkan penjelasan yang berikutnya. Ini yang dari web electricaltechnology.org ya. Di sini disebutkan berbagai jenis diagram dan gambar listrik yang lebih banyak lagi. Oke ya. Jadi dalam teknik elektro ataupun elektronika, teknik listrik ataupun elektronika, itu berbagai jenis gambar atau diagram itu memang digunakan sebagai media untuk menggambarkan sebuah sistem ya atau rangkaian tertentu. Nah, di sana terdiri dari berbagai garis, simbol ya dan sebagainya yang intinya bisa memberikan sebuah informasi pemahaman kepada si pembaca terkait cara kerja, kemudian terkoneksi ya dalam pelaksanaan tugas misalnya perakitan, perbaikan ya, perawatan dan sebagainya ya. Nah, beberapa jenis-jenisnya ini ada sangat banyak ya. Di sini ada 10 macam yang disebutkan di sini. Ya, dari diagram blok yang sudah kalian kenal juga tadi. Kemudian ada schematic circuit diagram atau diagram sirkuit skema. Kemudian diagram garis tunggal, single line diagram. Kemudian wiring diagram, diagram pengkabelan. Kemudian pictorial diagram atau diagram gambar. Kemudian diagram tangga atau ladder diagram. Ini pada aplikasi besok lanjut di kelas 2 atau kelas 3 kalian akan tahu. Kemudian ada logic diagram ya di teknik digital. Ada yang lebih lanjut di kelistrikan itu namanya diagram riser. Kemudian di rantai listrik, dan juga yang ke-10 adalah diagram tata letak IC. Nah, kita lihat satu persatu. Pada diagram blok memang merupakan diagram yang paling banyak digunakan untuk merepresentasikan atau memvisualisasikan sebuah sistem menjadi blok-blok yang lebih sederhana ya, untuk kemudian mudah dipahami ya, alur proses sinyalnya, alur proses kerja dari sistemnya dan sebagainya ya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai proses untuk mengidentifikasi sebuah sistem secara umum ya. Sebagai contoh di sini ada blok diagram pemancar FM ya. Nah, ini kalau dalam pemancar radio, nah, teman-teman di jurusan elektronika komunikasi ini banyak belajar seperti ini. Di inputnya adalah mikrofon, kemudian preamp-nya dikuatkan, kemudian di modulator digabung dengan frekuensi tinggi, kemudian dikuatkan, kemudian dipancarkan melalui antena. Nah, di dalam sebuah blok-blok diagram ini ada sebuah rangkaian yang sangat kompleks juga. Nah, cuman kemudian disederhanakan dengan blok diagram seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain seperti ini, blok diagram variable frequency drive. Ini sebuah alat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor AC ya. Nah, namanya VFD atau ada yang nyebut juga inverter, untuk mengontrol kecepatan motor AC 3 fasa biasanya ya. Nah, ini contoh blok diagram saja. Kemudian contoh berikutnya diagram yang lain adalah diagram sirkuit skema atau schematic circuit diagram bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini menggambarkan keseluruhan koneksi antar komponen ya. Nah, kalau dalam elektronika ini sangat sering atau kita menggunakan sangat banyak berjumpa dengan model schematic circuit seperti ini ya, atau biasanya disebut dengan istilahnya skema begitu saja ya. Skema rangkaian elektronika. Nah, oke, ini contohnya ada sebuah penguat dengan transistor ya. Nah, ini contohnya penguat tegangan ya. Ada berbagai simbol R, kemudian transistor, kapasitor yang semuanya kemudian diinterkoneksikan yang menunjukkan hubungan antar komponen tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diagram garis tunggal atau single line diagram. Ini kalian sudah belajar di semester ganjil dengan Pak Edi Haryono ya. Biasanya digunakan untuk penggambaran pada instalasi listrik. Nah, di sini dicontohkan ini pada penggambaran pada saluran listrik pada sistem tegangan 3 fase, 3 phase. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, distribusi dari induk pembangkit tegangan ya, converting stationnya, kemudian di up lewat trafo step up, kemudian baru didistribusikan ke jalur-jalur hasil dari gardu induk
naikkan tegangannya, didistribusikan, kemudian diturunkan lagi, kemudian dimasukkan pada gardu apa ya istilahnya, bukan gardu stasiun yang gardu distribusi ya istilahnya ya. Kemudian dari gardu distribusi diturunkan lagi. Nah ini 33 kV diturunkan menjadi 11 kV. Kemudian ke substation, stasiun bantu. Nah kemudian dari stasiun bantu ini diturunkan lagi pada trafo yang terakhir yang menurunkan dari tegangan 11 kV menjadi listrik 415 volt ya. Ini enggak kV lagi, ini salah ya. Nah atau kalau 3 fase 380 volt misalkan. Nah kalau yang masuk ke listrik rumah kita adalah 220 volt, jadi satu fase. Nah kalau 3 fase itu sampai 380 atau 415 kV ini ya disebutkan di sini. Maaf, 415 volt bukan kV ya. Ini kan-nya diulangi. Nah ini kemudian baru masuk ke consumer ya, ke konsumen atau ke pelanggan. Nah ini adalah contoh diagram single line atau satu garis. Kemudian diagram pengkabelan atau wiring diagram. Nah di sini ini ditunjukkan contohnya seperti ini ya. Ini banyak digunakan pada panel-panel listrik ya. Kalau kalian lihat di gedung-gedung yang bertingkat biasanya ada panel-panel listrik yang isinya banyak MCB seperti ini ya. Nah ini digunakan untuk menginformasikan jalur distribusi dari listriknya. Nah misalnya sebuah lab komputer, sebuah warnet ya, kalau di lab komputer kita ada panel, di sana akan dibagi komputer misalnya untuk 2 MCB ini untuk jalur komputer 1, kemudian jalur komputer 2 dan seterusnya ya. Ini dibagi dengan digambarkan pada sebuah diagram wiring seperti ini ya, wiring diagram seperti ini ya. Banyak diistilahkan penggunanya pada rangkaian listrik. Kalau di rangkaian elektronika dikenal dengan istilah schematic circuit ya, skematik ya. Nah kemudian diagram yang berikutnya ada diagram gambar atau bahasa Inggrisnya adalah pictorial diagram. Nah ini digunakan untuk mempermudah pemahaman ya. Jadi memang didekatkan pada bentuk-bentuk aslinya dari komponen tersebut ya. Nah sehingga lebih visualisasinya lebih mudah untuk dipahami. Ini contohnya skematik diagram seperti ini, kemudian pictorialnya dibuat seperti ini ya. Kemudian ini juga contoh berikutnya seperti itu ya. Ini namanya pictorial diagram. Kemudian ada lagi diagram tangga ya, atau ladder diagram. Nah ini nanti akan kalian dapati kalau kalian sudah bermain-main di kontrol ya, kontrol sederhana atau mungkin nanti juga kontrol berbasis otomatis. Ada kelas 2, kelas 3 nanti ada juga ya, seperti ini. Ini contohnya, ini ada tombol start ketika ditekan, nah, kemudian akan menggerakkan motor ya. Kemudian di stop maka arusnya akan putus sehingga motor berhenti ya. Kemudian juga sama, ada saklar untuk menghidupkan lampu, saklar untuk menghidupkan kipas ya. Nah ini contohnya. Nah kemudian diagram yang berikutnya adalah diagram logika ya, sama yang ada di PowerPoint tadi ya. Nah jadi ini memang khusus pada rangkaian-rangkaian digital ya, yang di sana ada gerbang-gerbang logika yang kemudian nanti merepresentasikan dari fungsi rangkaian digital tersebut ya. Ini contohnya pada diagram logika untuk rangkaian full adder atau penjumlahan penuh ya. Nah kalian belum dapat ya, nanti akan dapat pada pelajaran Bung Rubin juga ya, insyaallah di TPMM. Kemudian diagram riser, ini diagram lanjutan untuk teknik listrik ya. Ini sudah pada kepenggambaran untuk di gedung bertingkat seperti ini ya, untuk tata letak fisik distribusi kelistrikan ya di sana ya. Nah ini kemudian denah rantai listrik. Nah ini kalau kalian sebagai perencana listrik untuk rumah maka digambar seperti ini. Nah kemudian ini yang terakhir adalah denah tata letak IC. Ini biasanya untuk pabrikan atau manufacturer
IC ya. Oke, demikian, terima kasih.